Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Oke, senang sekali kakak ini bisa berkumpul di sini bersama kalian berlima. Hari ini kita akan mulai konseling kelompok ya, dengan topik itu adalah sikap antisosial terhadap lingkungan, khususnya di lingkungan sekolah dan pertemanan. Oke, jadi sebelumnya di sini sikap antisosial itu di sini bukan berarti gangguan kepribadian, tapi lebih ke kecenderungan menjauh, enggan berinteraksi, dan menghindari lingkungan sosial. Nah, tujuan dari konseling ini itu adalah agar kalian ini bisa memahami alasan dibalik perilaku tersebut dan perlahan membangun sikap sosial yang lebih sehat. Oke, sebelum mulai, mari kita kenalan dan sampaikan satu kalimat tentang perasaan kalian mengikuti konseling ini. Mulainya dari sebelah kanan kakak. Oke. Perkenalkan, nama saya Rangga. Jujur saya agak gugup kayak ini, tapi penasaran juga. Oke, penasaran. Ayo, kedua. Perkenalkan Kak, saya Asya. Saya ikut karena diminta guru BK, masih belum tahu mau cerita apa. Oh gitu, baru disuruh doang ya? Oke. Hai Kak, namaku Dian. Jadi aku tuh ngerasa nyaman di tempat sepi, tapi katanya saya selalu menutupi diri sendiri gitu. Oke, selanjutnya. Halo Pak, saya Nisa. Saya suka sendiri, tapi kadang merasa kesepian juga. Oh, suka sendiri tapi kesepian gitu. Oke, yang ini. Oh Kak, saya Helen. Saya kadang nggak suka keramaian dan banyak orang yang bilang saya sombong. Oh gitu, oke, terima kasih semuanya. Saya mau apresiasi kehadiran kalian. Sebelum mulai lebih dalam, mari kita buat kesepakatan. Nah, jadi semua yang dibahas di sini itu bersifat rahasia dan tidak saling menghakimi, saling mendengarkan dengan penuh empati, tidak memotong saat orang lain berbicara. Setuju? Setuju. Oke. Oke, sekarang saya ingin tahu nih satu hal. Apa sih yang membuat kalian itu enggan berinteraksi atau cenderung menghindari lingkungan sosial? Jawab jujur aja gitu, tidak ada jawaban yang salah gitu. Aku, saya sering merasa nggak nyambung sama teman-teman, jadi malas untuk berinteraksi atau ngobrol. Oh gitu, oke, boleh. Saya Kak, Ya. saya merasa orang-orang nggak paham saya malah sering jadi bahan bercandaan. Oh gitu nih. Kalau aku tuh lebih nyaman sendiri, tapi kadang dalam aneh sama yang lain. Kalau aku Kak, dulu aku pernah punya teman, tapi dia ninggalin aku. Semenjak itu jadi susah percaya ya. Kalau aku sih kadang merasa capek aja ngobrol sama orang. Oh capek gitu ya kalau sama orang ya. Oke, terima kasih ya atas kejujuran kalian. Jadi dari cerita kalian itu saya bisa lihat nih bahwa banyak dari sikap menarik dari diri itu tuh muncul karena pengalaman yang menyakitkan atau ketidaknyamanan dalam bersosial, tidak nyaman dalam bersosialisasi, dan itu manusiawi sih menurut saya. Tapi jika berlarut, itu bisa membuat kalian ini kehilangan kesempatan untuk tumbuh bersama orang lain. Oke, sebelumnya saya ingin tahu nih, saat kalian menghindari orang lain, apa sih yang sebenarnya kalian rasakan gitu? Apakah kalian merasa lega atau sedih atau malah merasa tersaingi gitu? Awalnya lega, tapi kalau lihat teman-teman asik bareng, saya merasa kosong gitu. Kalau kadang sedih juga sih, apalagi kalau orang mikir aku sombong padahal enggak. Kalau saya jadi bingung sendiri mau ngomong tapi takut berdiri. Kalau saya sih sering mikir mereka nggak butuh saya, jadi mending ngejauh aja. Kalau aku sih lebih ke takut kecewa lagi dan takut sakit lagi. Oh, kayak trust issue gitu ya. Oke. Saya mengerti sih ya perasaan kalian gitu, valid dan penting. Tapi jika kita biarkan terus, ini bisa membuat kita itu terjebak dalam kesepian dan menjauh dari hal-hal yang menyenangkan. Nah, sekarang saya ingin kalian itu kalian pada bawa HP kan? Oke, boleh kan? Kalian tulis di HP aja gitu. Apa sih keuntungan dari menjauhkan diri dari lingkungan sosial gitu? Dan apa kerugian yang kalian alami karena itu? Saya tunggu 3 menit ya. Terus kalian tulis di HP nggak apa-apa.
Sudah Kak. Sudah. Silakan. Untuk dari Nanda dulu. Atau boleh dari Nanda dulu. Oke. Oke, yang pertama itu ada keuntungannya saya nggak stres, tapi ruginya saya jadi nggak punya teman curhat. Oh gitu. Oke. Kalau untuk si Ersya? Saya merasa aman, tapi jadi susah kerja kelompok gitu. Kalau untuk si ini? Saya bisa tenang, tapi saya jadi nggak punya pengalaman bareng teman-teman. Kalau ini? Kalau aku jadi merasa terlindung, tapi makin hari makin sepi. Gitu. Dan Helen sendiri gimana? Kalau saya merasa emang lebih bebas ya Kak, tapi ya saya ya kehilangan kesempatan untuk kenal orang baru. Oke. Nah, jadi dari sini itu kita tuh bisa lihat nih bahwa sikap menarik diri itu tuh punya dampak yang besar, baik secara sosial maupun emosional. Nah, langkah kecil untuk membuka diri itu bisa sangat berarti gitu. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya ingin nih kalian tuh pikirkan satu langkah kecil yang bisa kalian lakukan saat ini gitu ya, untuk lebih terbuka pada lingkungan kecil saja gitu. Misalnya kayak menyapa satu orang, ikut kegiatan kelas, atau bahkan duduk bareng teman gitu sambil beristirahat gitu. Kalau untuk Nanda Sri gimana? Saya mau coba nyapa teman sebangku lebih dulu. Kalau untuk Arsya? Saya akan coba senyum ke teman saat di ruang sekolah. Kalau untuk ini dia? Kalau saya akan ikut ngobrol di grup kelas, walaupun cuma satu pesan nggak apa-apa. Kalau aku akan coba duduk bareng teman pas istirahat. Apa Helen? Kalau saya sih mungkin kalau diajak ngomong bakal coba untuk jawab dulu. Oke. Nah, hebat, saya ini sangat mengapresiasi keberanian kalian. Oke, jadi untuk selanjutnya itu dimana hari ini kita akan membahas cara membangun hubungan sosial yang sehat dan nyaman tanpa mengorbankan kenyamanan pribadi kalian. Oke, kita lanjut aja ya selanjutnya. Jadi kita sudah bahas nih apa aja sih yang alasan kalian ini merasa enggan berinteraksi dan bagaimana rasanya menjauh dari lingkungan sosial. Oke, hebat sih, saya sangat mengapresiasi keberanian kalian. Minggu depan kita lanjut ke sesi kedua ya, dimana kita akan bahas cara membangun hubungan sosial yang sehat dan nyaman tanpa mengorbankan kenyamanan pribadi kalian. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Kak. Terima kasih. Nah, baru Selamat siang semua ya. Selamat siang. Oke. Senang melihat kalian hadir kembali di sesi kedua ini, sesi kedua konseling kelompok minggu ini. Minggu lalu kita sudah membahas apa saja sih alasan kalian merasa enggan berinteraksi dan bagaimana rasanya menjauh dari lingkungan sosial. Nah, hari ini pada sesi ini kita akan melangkah lebih jauh nih untuk membahas bagaimana membangun hubungan sosial yang sehat tanpa mengorbankan kenyamanan pribadi kalian. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu dulu nih bagaimana sih perkembangan komitmen kalian di minggu lalu. Siapa yang mau berbagi? Boleh? Saya Oke, Anda. minggu lalu saya udah mencoba menyapa teman sebangku, awalnya kaku, tapi ternyata dia menyambutnya dengan ramah. Oke. Saya senyum ke beberapa teman, ada yang bawa senyum, ada juga yang cuek, tapi saya nggak merasa malu lagi. Kalian? Saya kirim satu pesan di grup kelas, nggak banyak yang respon sih, tapi cukup membuat saya berani. kalau aku duduk bareng teman pas istirahat sih, ngobrol dikit dan lumayan seru sih. Oke. Kalau saya sih, kalau diajak bicara udah mau jawab, walaupun masih singkat, tapi udah lebih baik daripada yang sebelumnya. Oh gitu, oke keren. Jadi setiap langkah kecil itu berarti ya, yang penting adalah kalian itu mau mulai mencoba dan memberi kesempatan pada diri sendiri untuk lebih terbuka. Oke, sekarang saya mau tanya nih, menurut kalian seperti apa hubungan sosial yang sehat itu? Sehat. Oh iya, gimana? Yang bisa saling terbuka tanpa saling mengejek. Oke, boleh. Yang nggak harus maksa bareng terus sih, tapi saling mendukung. Oke, Apa yang bisa percaya satu sama lain dan nggak bikin kita takut dikhianati. Yang bikin nyaman dan gak merasa sendiri. Oke, Yang bisa ngobrol jujur tanpa takut dilihat aneh. bagus.
Oke, jadi semua itu benar ya. Jadi hubungan yang sehat, hubungan sosial yang sehat itu adalah ada rasa aman dan saling percaya, tidak memaksa, memberi ruang, ada hubungan emosional juga, dan tidak menekan atau mengintimidasi. Kadang kita itu merasa nggak nyaman nih bersosialisasi karena kita ini pernah berada di lingkungan yang tidak sehat. Tetapi bukan berarti semua orang itu akan seperti itu. Di luar sana ada juga yang bisa jadi teman yang suportif. Nah, sekarang kita akan coba ini latihan kecil. Saya ingin kalian itu berpasangan memperhatikan percakapan dengan misalnya kayak menyapa, tanya kabar, atau komentar soal tugas sekolah gitu. Bisa? Bisa. Gimana? Ini kan kita ganjil kak. Oh iya, berarti gini aja deh. Kalau coba si Nanda sama si Rian kayak menyapa gitu, menyapa, Oh, coba. tanya kabar gitu. Contohnya? Contohnya kita contohin aja ya. Oh, mereka. Mereka aja. Berdua gitu kayak. Misalnya si Nanda ini ngomong kayak, halo Rian, apa kabar? Gitu aja. Halo ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, jadi gimana ya rasanya? Kamu itu gimana rasanya si Nanda? Awalnya gugup, tapi ternyata biasa aja, nggak seseram yang dibayangin. Itu kalau misalnya dibayangin. Coba sekarang kalau ini deh, kalau misalnya si siapa? Iya. Dia. Kalau misalnya di posisi itu gimana? Kayak aku baru sadar sih, kadang cuma perlu mulai duluan aja. Berdua. Kalau Helen? Ternyata ngobrol sebentar itu nggak bikin capek banget kayak yang saya kira. Oke, hebat ya. Jadi latihan ini tuh latihan tadi yang dicontohkan oleh si Nanda sama si Arsya, dan itu latihan ini bisa kalian pakai nih di lingkungan yang nyata gitu, nggak dari obrolan ringan, bisa membuka hubungan sosial yang lebih dalam. Jadi satu hal penting menjadi sosial bukan berarti harus terus bersama orang lain. Jadi kita tetap butuh batasan. Sekarang saya minta kalian nih menuliskan dua hal. Yang pertama adalah apa sih yang membuat kalian itu nyaman saat berinteraksi. Yang kedua, apa yang membuat kalian itu tidak nyaman. Ditulis kak. Iya, ditulis di HP aja nggak apa-apa. Oke. Oke. Sudah? Sudah. Aku. Oh iya, iya. Aku nyaman kalau ngobrol santai dan nggak terlalu pribadi gitu. Nah, nggak nyaman kalau tanya-tanya soal hal pribadi di depan umum. Oh, jadi nggak suka ya gitu ya. Oke. Kalau untuk Arsya, boleh? Saya suka kalau ngobrol sambil aktivitas kayak main atau kerja kelompok. Nggak nyaman kalau cuma dipesan tanpa gitu kan. Kalau tuh gimana? Saya lebih nyaman ngobrol sama satu orang daripada harus rame-rame gitu. Emang gitu. Kalau untuk dia, Kalau aku sih nggak suka kalau pembicaraan jadi gosip atau membahas orang lain. nggak suka gibah ya? Iya. Oke. Kalau untuk Helen sendiri gimana? Kalau saya sih suka ngobrol topiknya yang ringan, terus nggak nyaman kalau ada yang menilai langsung atau menilai pribadi saya gimana. Oke, jadi mengetahui kebutuhan dan batasan diri sendiri itu penting. Jadi kalian itu bisa bersosialisasi dengan cara yang sesuai versi kalian sendiri. Jadi tidak perlu nih memaksa ikut gaya orang lain. Oke, sebagai penutup, saya ingin kalian ini buat satu komitmen kecil untuk minggu ini bisa? Bisa. Oke, fokus pada membangun, yaitu fokusnya pada membangun hubungan sosial yang sehat dan nyaman versi kalian. Ini ngapain sih? Oh, Nadira. Saya mau mulai dengan obrolan ringan dengan teman-teman saya pas kerja kelompok. Oke, boleh. Aku Kak, saya akan mengajak satu teman main basket habis pulang sekolah. Kalau aku coba mau ngobrol bareng berdua sama teman sekelas pas lagi istirahat. Kalau aku kak, aku akan ikut diskusi kelompok dengan aktif minggu ini. Kalau saya itu mungkin akan mulai jawab obrolan dengan kalimat lebih panjang, bukan cuma ya atau enggak doang. Oke, bagus. Jadi saya itu bangga ya atas perkembangan kalian pelan-pelan. Jadi kalian tuh
sedang belajar membuka diri dengan cara yang sehat dan aman. Oke, untuk minggu depan kita akan bahas lebih dalam tentang membangun kepercayaan dan menjaga hubungan sosial agar tetap positif. Coba pikirkan satu hal yang akan kalian lakukan minggu ini untuk menjaga hubungan sosial yang sedang kalian bangun. Saya akan terus menyapa teman sekelompok dan mengajaknya ngobrol. Oke, boleh. Saya akan tetap belajar main ke teman saya dan coba ngobrol banyak. Saya akan mulai cerita duluan ke satu teman saya. Oke. Kalau aku akan kirim pesan ke teman-teman saya, mulai bangun komunikasi lagi. Kalau Helen sendiri mungkin bakal jawab pergaulan teman dan mencoba untuk tanya balik. Oke, terima kasih atas keterbukaan kalian di sesi terakhir ini. Kakak senang nih kalian bisa terbuka gini gitu, Kak. Kita sudah mencari solusi bareng-bareng gitu. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.